Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini, Mama Selin mau mengajak teman-teman untuk membersihkan dan merawat beberapa tanaman hias yang ada di rumah Banyuwangi. Jadi ini adalah hari Kamis, setelah mengantarkan anak-anak ke sekolah, aku mampir di rumah Banyuwangi. Daripada pulang ke rumah desa itu jauh banget teman-teman, mending mampir di sini aja, hemat bensin. Setelah masuk ke dalam rumah, kita nyalakan dulu untuk lampunya, karena di sini aku sendirian, jadi agak nggak nyaman gitu ya kalau suasananya itu gelap. Pagi hari di rumah Banyuwangi cuacanya sedang cerah banget teman-teman, bahkan menurut aku ini panas, tidak ada tanda-tanda bahwa kemarin atau tadi malam itu hujan. Jadi semua jalanan itu kering gitu. Nah di sini aku mau merapikan dan membersihkan ruang tamu. Karena 2 minggu yang lalu ruang tamu ini sudah aku bersihkan secara menyeluruh dengan mengangkat karpet dan juga sofa. Jadi untuk kali ini aku hanya membersihkan bagian-bagian yang tampak saja teman-teman, tanpa mengangkat karpet pada ruang tamu ini. Karena lagi puasa juga, jadi tenaganya mesti dihemat teman-teman. Selanjutnya kita membersihkan meja kaca ya teman-teman. Di sini aku menggunakan larutan pembersih kaca merek Celing dengan harapan meja kaca ini nantinya akan bersih bersinar gitu. Kita semprot-semprot secukupnya, kemudian kita lap menggunakan kain bersih. Lalu kita tata kembali toples yang seperti telur emas ini teman-teman. Toplesnya masih kosong, belum ada isinya, nanti kita isi kalau lebarannya udah deket ya. Selanjutnya kita bersihkan untuk kursi berwarna biru. Kursi ini ada kotoran teman-teman, tapi ini sebenarnya bedak tabur aku tumpah waktu itu dibuat mainan sisirkan gitu. Jadi kita penebahin aja supaya bersih. Untuk meja dan kacanya sekalian kita bersihkan juga ya teman-teman. Aku membersihkannya juga tetap menggunakan larutan celing. Untuk pekerjaan terakhir adalah menyapu teman-teman. Kita sapu semua ruangan tamu ini dan nyapunya mesti cepet-cepet karena pintu bagian depan ini aku buka semuanya, itu jadinya anginnya tuh deras gitu ya. Jadi kalau nggak cepet-cepet kita sapu itu biasanya debu atau kotoran yang sudah kita keluarkan itu dia akan masuk kembali. Setelah ruang tamu bersih, selanjutnya kita bersihkan untuk ruang makan ya teman-teman.
Kita ambil dulu tempat lilinnya karena mejanya akan dibersihkan. Karena meja ini terbuat dari kaca, jadi untuk membersihkannya aku juga tetap menggunakan larutan celing pembersih kaca. Setelah kita semprot, kemudian kita gosok-gosok menggunakan lap kain yang halus dan juga tentunya bersih. Untuk meja dan kursi makan ini aku beli dari Informa teman-teman, tapi untuk pembeliannya tuh dijual terpisah, jadi bisa mejanya saja ataupun bisa kursinya saja. Untuk kursinya waktu itu ada diskon 40% teman-teman, jadi lumayan banget. Tapi sebenarnya untuk warna dari kursi makan ini aku tuh pengennya warna hijau emerald seperti punyanya Ashanti ya. Jadi warna hijaunya tuh seger banget, tapi karena warna hijau kursi makannya tuh nggak ada diskon, jadi harganya tuh harga utuh. Yang ada diskon adalah warna abu-abu tua. Akhirnya dengan berat hati aku milih warna kursinya ini warna abu-abu tua yang ada diskon 40%-nya teman-teman. Kalau untuk mejanya ini aku beli dengan harga normal, sebenarnya waktu pembeliannya itu masih maju mundur gitu ya. Karena kalau beli suatu barang di Informa itu aku pasti nunggu ketika ada diskon, karena diskonnya tuh nggak tanggung-tanggung gitu ya. Kadang itu 50%, bahkan bisa lebih, kadang juga 20% itu kan juga pasti lumayan banget. Tapi karena kebutuhan, waktunya juga udah mepet dan kepengennya tuh satu kali pengiriman, akhirnya mau nggak mau meja makan ini aku angkut aja, aku beli gitu ya. Untuk meja makan ini lumayan cukup besar dengan ukurannya tuh 90 cm kali 180 cm. Dan untuk meja makan ini muat sampai dengan 6 orang teman-teman. Setelah membersihkan meja dan juga kursi makan, lanjut kita menyapu ya. Pekerjaan yang paling gak aku sukain itu sebenarnya adalah menyapu teman-teman. Kalau misalkan disuruh milih nyapu atau ngepel ataupun setrika, aku mungkin lebih memilih nyetrika maupun ngepel gitu ya ketimbang nyapu. Karena nyapu tuh pertama tuh debu, kemudian yang kedua kita mesti angkat-angkat bagian-bagian tertentu yang kotor, kadang nyelinap-nyelinap gitu, jadi agak capek dan tentunya ribet. Tapi karena nggak ada orang, kita jalanin aja aktivitas menyapu ini supaya rumahnya bersih. Ruangan terakhir yang kita bersihkan adalah kamar tidur lantai bawah. Aku bilang terakhir karena ini memang bener-bener udah terakhir banget teman-teman, karena energi aku udah kekuras habis. Jadinya kalau misalkan aku mesti membersihkan lantai atas, ada 2 kamar di lantai atas, itu pasti aku udah nggak kuat gitu ya, dehidrasinya tuh terlalu tinggi. Kita mulai dengan merapikan spraynya ya teman-teman. Sebenarnya untuk spray dari kamar bawah ini harus diganti gitu, tapi karena aku nggak punya cadangan spray, harus bawa dari rumah desa, tapi hari ini aku lupa, akhirnya kita rapikan dulu aja sementara. Kamar tidur di bagian bawah ini sering kali kita gunakan teman-teman ketimbang 2 kamar yang ada di lantai atas. Jadi memang benar kata teman aku yang kapan hari pernah ngomong gitu ya, punya rumah lantai 2 itu tuh pasti yang lantai 2-nya tuh nggak kepake. Pasti semua aktivitas yang dilakukan tuh lebih banyak di lantai bawah. Dan kamar yang sering kepake itu adalah kamar lantai bawah. Dan ternyata itu memang bener teman-teman. Jadi untuk lantai kamar atas tuh jarang banget aku pakai, bahkan mungkin dia nggak pernah aku buka udah 2 mingguan ini. Kalau misalkan habis nganterin anak, aku menunggunya tuh pasti di kamar lantai bawah. Jadi kesimpulannya adalah lebih baik punya rumah lantai 1 besar daripada punya rumah lantai 2. Tapi kalau di kota besar itu biasanya lantai 2 ya teman-teman, karena harga tanahnya itu mahal dibandingkan harga tanah yang ada di desa. Lanjut kita bersih-bersih untuk meja riasnya ya teman-teman. Meja rias ini juga jarang banget aku pakai karena biasanya aku udah dandan itu di rumah desa. Untuk bedset yang terdiri dari 1 tempat tidur, 1 meja rias, 1 lemari, dan juga 2 meja lampu, ini aku beli juga di Informa teman-teman.
Untuk ukuran tempat tidurnya aku pilih yang 160 karena menyesuaikan dengan ruangan kamar tidurnya. Jadi kamar tidur ini hanya berukuran 3,25 kali 3,25 cm. Kalau menurut aku kurang lebar, tapi adanya seperti ini ya udah kita nikmatin saja. Dan pekerjaan terakhir yang menyenangkan adalah mengepel lantai, teman-teman. Untuk lantai pertama yang aku pel adalah kamar tidur. Untuk mengepel lantai itu nggak sembarangan ngepel, teman-teman. Jadi ada tipsnya ya. Tips dari Mama Selin adalah pelan pertama itu harus dilakukan pada lantai kamar tidur. Karena kamar tidur itu kan pasti bersih gitu ya lantainya. Jadi pelan yang pertama airnya masih bersih atau jernih itu harus dilakukan di kamar tidur. Setelah kamar tidur, teman-teman bisa melakukan pel selanjutnya di ruang tamu, karena ruang tamu juga bersih gitu ya, nggak ada minyak-minyak. Baru kemudian ruang makan, dan yang terakhir biasanya yang aku lakukan adalah ngepel terakhir itu di dapur gitu teman-teman. Jadi jangan kebalik, jangan dapurnya terlebih dahulu, karena kalau ngepel di dapur terlebih dahulu itu alat pelnya tuh akan kotor gitu ya, kayak berminyak gitu, dan tentunya akan membuat air pel-pelannya tuh juga berminyak dan kotor. Dan untuk rekomendasi cairan pembersih lantai yang wanginya seger dan juga menyejukkan pikiran dan juga hati, itu adalah pakai merek yang Wipol, teman-teman. Untuk merek Wipol sendiri itu ada beberapa jenis atau pilihan, ada yang serai, ada juga yang bau wangi pinus, itu terserah aja deh. Jadinya sama-sama seger semuanya. Dan tentunya membuat keramik itu menjadi kesep. Sebetulnya kalau zaman dulu aku tuh lebih milih ke merek yang Mr. Muscle. Untuk Mr. Muscle itu juga bagus banget, lantai itu menjadi keset dan kinclong, wanginya juga enak banget. Tapi karena di Banyuwangi itu agak susah buat mencari merek Mr. Muscle, akhirnya aku berganti ke Wipol. Dan hasilnya sama-sama bagus, lantainya bersih, kesat, dan tentunya aromanya tuh menenangkan pikiran. Dan akhirnya selesai sudah membersihkan 3 ruangan untuk hari ini, yaitu ruang tamu, ruang makan, dan juga kamar tidur. Setelah ini aku mau merawat beberapa tanaman hias di halaman depan dan juga halaman belakang. Tapi sebelumnya aku mesti menjemput anak aku dulu pulang sekolah, teman-teman, karena kalau misalkan dia jemputnya tuh telat, itu pasti akan merengut gitu ya, akan bete sepanjang perjalanan. Aku jemput anak-anak dulu ya teman-teman, nanti kita ketemu lagi, kita merawat tanaman hias yang ada di rumah Banyuwangi. Terima kasih banyak sudah menemani Mama Selin bersih-bersih rumah Banyuwangi kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar juga puasanya. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye.